Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Aneka Cerita Horor. Di channel ini, kita akan membahas berbagai kisah misteri, cerita horor, dan pengalaman nyata yang sulit dijelaskan dengan logika. Siapkan diri kalian. Matikan lampu jika berani. Dan pastikan kalian mendengarkan cerita ini sampai selesai. Karena malam ini, kita akan membahas kisah nyata dari jalur angker yang sudah sangat terkenal di Jawa Barat. Sebuah jalan yang bukan hanya berbahaya, tapi juga menyimpan teror yang tak terlihat. Jalur Cadas Pangeran bukan sekadar jalan biasa. Ia adalah potongan sejarah yang membelah perbukitan di wilayah Sumedang, menghubungkan Bandung dengan arah timur menuju Cirebon. Jalan ini menempel di sisi tebing batu cadas yang keras dan terjal, sementara di sisi lainnya terbentang jurang dalam yang ditumbuhi pepohonan lebat. Pada siang hari, Cadas Pangeran terlihat indah sekaligus menegangkan. Tebing-tebing tinggi menjulang dengan warna keabu-abuan, terkikis waktu dan cuaca. Jalanan berkelok mengikuti kontur bukit, dengan tikungan tajam dan beberapa tanjakan serta turunan curam. Dari beberapa titik, pengendara bisa melihat hamparan lembah hijau di bawahnya. Namun keindahan itu sering membuat orang lupa bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berujung fatal. Namun saat malam tiba, suasananya berubah total. Kabut tipis sering turun tanpa peringatan, membungkus jalan seperti selimut putih yang dingin. Lampu kendaraan menjadi satu-satunya sumber cahaya, memantul samar di dinding batu. Tidak banyak penerangan di sepanjang jalur ini, sehingga gelap terasa lebih pekat dari biasanya. Angin yang berhembus dari jurang membawa hawa lembab, seringkali disertai suara-suara aneh, seperti desiran langkah, bisikan, atau bahkan sesuatu yang terdengar seperti rintihan jauh di bawah sana. Secara historis, jalur ini dikenal karena dibangun pada masa penjajahan dengan kerja paksa. Banyak pekerja yang meninggal dalam prosesnya, tertimbun longsor, jatuh ke jurang, atau kelelahan tanpa pertolongan. Kisah-kisah itu terus hidup di tengah masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi, hingga membentuk reputasi Cadas Pangeran sebagai salah satu jalur paling angker di Jawa Barat. Hendra adalah seorang sopir truk antar kota yang sudah lebih dari 10 tahun hidup di balik kemudi. Usianya sekitar 38 tahun, tubuhnya tegap dengan kulit yang mulai menggelap karena terbiasa menghadapi panas dan dinginnya jalanan. Ia tinggal di sebuah kawasan pinggiran Bandung, tepatnya di daerah Ujung Berung, wilayah yang masih terasa campuran antara perkotaan dan pedesaan. Rumahnya sederhana, berdinding tembok yang sudah mulai kusam, dengan halaman kecil tempat istrinya menanam beberapa pot tanaman. Setiap pagi, suasana di sekitar rumah Hendra cukup ramai, anak-anak berangkat sekolah, pedagang sayur lewat, dan suara motor warga yang mulai beraktivitas. Meski hidup sederhana, Hendra dikenal sebagai sosok pekerja keras dan bertanggung jawab. Pekerjaannya sebagai sopir truk bukan pilihan mudah. Ia bekerja untuk sebuah perusahaan distribusi bahan pokok yang mengharuskannya bolak-balik dari Bandung ke Cirebon. Muatannya beragam, mulai dari beras, minyak goreng, hingga bahan kebutuhan pasar lainnya. Jalur yang ia lalui pun hampir selalu sama, melewati Sumedang, lalu melintasi jalur legendaris yang dikenal dengan nama Cadas Pangeran. Bagi Hendra, jalur itu bukan sekadar jalan penghubung. Itu adalah bagian dari rutinitas yang sudah ia hafal luar kepala, tikungan tajam, turunan panjang, dan tebing batu yang berdiri kokoh di satu sisi, sementara jurang menganga di sisi lainnya. Siang hari mungkin masih terasa biasa, tapi berbeda cerita saat malam tiba. Karena tuntutan pekerjaan, Hendra sering harus berangkat sore atau bahkan malam hari agar bisa sampai tepat waktu di gudang tujuan di Cirebon. Perjalanan malam memang lebih cepat karena jalanan lengang, tapi juga menyimpan risiko, baik dari segi keselamatan, maupun hal-hal yang tak kasat mata. Malam itu, seperti biasa, Hendra berangkat setelah maghrib dari gudang di Bandung. Truknya penuh muatan beras yang harus tiba sebelum subuh. Ia sudah terbiasa menyetir dalam gelap, ditemani suara mesin dan radio yang kadang menyala pelan untuk mengusir sepi. Memasuki wilayah Sumedang, hawa mulai terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai turun, terutama saat ia mendekati jalur Cadas Pangeran. Lampu-lampu jalan tidak terlalu banyak, membuat suasana semakin sunyi dan mencekam. Hendra sebenarnya sudah sering mendengar cerita dari sesama sopir tentang keangkeran jalur itu. Tentang penampakan, suara misterius, hingga kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan logika. Tapi selama ini, ia belum pernah mengalaminya sendiri. Malam mulai turun perlahan di jalur Cadas Pangeran. Kabut tipis menggantung di antara tebing-tebing curam, sementara suara kendaraan yang melintas sesekali terdengar seperti gema panjang yang menghilang di telan kegelapan. Jalan ini memang terkenal berbahaya,
Tapi bagi warga sekitar, ada sesuatu yang lebih dari sekadar tikungan tajam dan jurang dalam. Ada kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Konon, jalur ini menyimpan banyak cerita dari masa lalu. Salah satunya tentang para pekerja yang dulu dipaksa membangun jalan dengan kerja rodi. Banyak dari mereka meninggal secara tragis, tertimbun longsor, kelelahan, atau jatuh ke jurang tanpa pernah ditemukan jasadnya. Sejak saat itu, masyarakat percaya arwah mereka masih bergentayangan, terjebak di antara bebatuan cadas yang dingin. Malam itu, seperti biasanya, Hendra berangkat dari Bandung setelah maghrib. Truknya penuh dengan muatan beras yang harus dikirim ke gudang di Cirebon sebelum subuh. Ia sudah hafal jalur ini, sudah ribuan kali melewatinya. Tapi malam itu terasa berbeda sejak awal. Begitu memasuki wilayah Sumedang, hawa dingin mulai terasa tidak wajar. Bukan sekadar dingin pegunungan, tapi dingin yang seperti menembus kulit hingga ke tulang. Saat truknya mulai menanjak menuju Cadas Pangeran, kabut tiba-tiba turun lebih tebal dari biasanya. Pandangan Hendra terbatas hanya beberapa meter ke depan. Ia memperlambat laju kendaraan, fokus penuh pada jalan. Lalu, radio di dashboard tiba-tiba menyala sendiri. Padahal sebelumnya mati. Suara yang keluar bukan lagu atau siaran, melainkan desisan panjang, seperti suara angin bercampur bisikan. Hendra mencoba mematikannya, tapi tombolnya tidak merespons. Beberapa detik kemudian, suara itu berubah menjadi seperti orang berbicara pelan, tapi tidak jelas bahasanya. Bulu kuduk Hendra langsung berdiri. "Ah, paling gangguan sinyal," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat itulah ia melihat sesuatu di depan. Di sebuah tikungan sempit, lampu truknya menyorot sosok pria tua berdiri di pinggir jalan. Diam. Tidak bergerak. Pakaiannya seperti dari masa lalu, lusuh, kotor, dan sedikit robek. Kepalanya menunduk, wajahnya tertutup bayangan. Hendra sempat berpikir untuk terus melaju. Tapi entah kenapa, tangannya justru refleks menginjak rem. Truk berhenti. Ia membuka kaca sedikit. "Pak, mau kemana?" Tidak ada jawaban. Pria itu hanya mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah depan. Hendra menelan ludah. Perasaannya sudah tidak enak, tapi rasa iba mengalahkan logikanya. "Ya sudah, naik aja." Pintu dibuka. Pria itu naik, tanpa suara langkah, tanpa suara pintu, tanpa suara napas. Dan sejak saat itu, suasana berubah. Begitu truk kembali berjalan, suhu di dalam kabin turun drastis. Nafas Hendra mulai terlihat seperti uap tipis, padahal ia tidak menyalakan AC. Kaca depan perlahan berembun, dari dalam. Tangannya mulai gemetar, tapi ia tetap berusaha fokus menyetir. Ia melirik sekilas ke arah penumpangnya. Pria itu duduk diam, menatap lurus ke depan. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Hendra mulai merasakan ada yang sangat salah. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya ia memberanikan diri menoleh lebih lama. Dan saat itu, kursi di sampingnya kosong. Hendra langsung menginjak rem mendadak. Nafasnya memburu. Ia melihat ke arah pintu, tertutup rapat. Tidak mungkin seseorang turun tanpa suara. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, terdengar suara. Tok, tok, tok. Dari atas kabin truk. Seperti ada yang berjalan di atap. Pelan, tapi jelas. Langkah demi langkah. Hendra membeku. Suara itu berhenti tepat di atas kepalanya. Lalu, terdengar suara berat, serak, sangat dekat. Berhenti. Hendra langsung menjerit dalam hati dan menginjak gas sekuat tenaga. Truk melaju kencang menuruni jalan. Namun di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Sosok pria tua itu berdiri di tengah jalan. Tapi kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam kosong. Mulutnya terbuka lebar, tidak wajar. Dan tubuhnya perlahan memanjang, tinggi menjulang hampir menyentuh tebing. Saat Hendra mencoba menjauh, tiba-tiba dari arah jurang terdengar suara jeritan. Banyak suara. Seperti puluhan orang berteriak bersamaan. Minta tolong. Sakit. Pulang.
Suara-suara itu bercampur, menggema, membuat kepalanya terasa mau pecah. Setir truk bergetar. Mesin meraung sendiri. Lampu berkedip-kedip. Dan di tengah kekacauan itu, Hendra merasa seperti tidak sendirian di dalam kabin. Ia bisa merasakan banyak kehadiran. Duduk di belakangnya. Berdiri di sampingnya. Mengelilinginya, tanpa terlihat. Beberapa kilometer setelah meninggalkan kawasan tebing, jalan mulai terasa lebih landai. Lampu-lampu rumah warga mulai terlihat di kejauhan. Itu biasanya menjadi tanda bahwa jalur angker telah terlewati. Namun malam itu, perasaan Hendra tidak ikut lega. Ia masih merasa diawasi. Bukan dari luar, tapi dari dalam kabin. Ia mencoba mengatur napas, menggenggam setir lebih kuat. Keringat dingin masih mengalir di tengkuknya. Ia melirik ke kaca spion tengah. Kosong. Tapi anehnya, ia merasa seperti ada yang duduk di kursi belakang. Perlahan, tanpa berani menoleh, ia menggeser pandangan ke kaca spion samping kanan. Dan disitulah, sekilas, sangat cepat, ia melihat bayangan wajah. Bukan wajahnya. Bukan siapapun yang ia kenal. Wajah pucat, dengan mata cekung gelap, tepat di belakang bahunya. Hendra langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Cuma perasaan, bisiknya, tapi suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang lebih mengganggu muncul. Aroma. Bau tanah basah. Seperti tanah kuburan yang baru digali. Bau itu memenuhi kabin perlahan, menusuk hidung, membuat perut Hendra mual. Ia membuka sedikit kaca jendela, berharap udara luar masuk. Tapi justru sebaliknya. Bau itu semakin kuat. Dan bersamaan dengan itu, ia merasakan sesuatu di telinganya. Hembusan napas. Dingin. Pelan. Seolah ada seseorang yang sangat dekat, tepat di samping kepalanya. Hen Doktoranda. Suara itu berbisik. Serak. Patah-patah. Memanggil namanya. Hendra membeku total. Matanya membelalak, tapi ia tidak berani menoleh. Tangannya mulai kehilangan kekuatan di setir. Ikut, kami. Bisikan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Dengan sisa kesadaran, Hendra mencoba fokus ke jalan. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasa sudah berkendara cukup lama, tapi pemandangan di depannya tidak berubah. Jalan lurus. Lampu redup. Pohon yang sama. Warung kecil yang sama, yang ia lewati beberapa menit lalu. Dan, sekarang muncul lagi di depan. Hendra mulai panik. Ini bukan jalan keluar, gumamnya. Ia mencoba melihat GPS di ponselnya. Tidak ada sinyal. Layar berkedip. Lalu mati. Sekarang ia sadar. Ia seperti tidak pernah benar-benar keluar dari cadas pangeran. Perlahan, suara mulai muncul dari belakang. Bukan satu. Banyak. Bisikan, tangisan, erangan. Seperti banyak orang berada di dalam kabin. Dingin. Gelap. Tolong. Hendra tidak tahan lagi. Dengan keberanian terakhir, ia memberanikan diri melihat ke kaca spion tengah. Dan saat itulah, ia melihat mereka. Banyak sosok duduk di bak belakang truk. Padahal seharusnya hanya berisi karung beras. Sosok-sosok itu kurus, pucat, penuh luka. Beberapa seperti tertimbun tanah. Beberapa seperti tubuhnya patah. Mereka semua menatap ke arah kabin. Ke arah Hendra. Dan perlahan, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Mengetuk kaca belakang kabin. Tok! Lalu diikuti yang lain. Tok, tok, tok. Puluhan ketukan bersamaan. Belum selesai dengan itu, suara di atas kabin muncul lagi. Kali ini lebih berat. Seperti sesuatu yang besar, merayap. Atap truk sampai sedikit melengkung.
debu jatuh dari plafon. Langkah itu berhenti, tepat di atas kepala Hendra. Lalu perlahan, sesuatu itu turun. Bukan secara fisik, tapi terasa. Seperti tekanan besar yang masuk ke dalam kabin. Udara menjadi sangat berat. Sulit bernapas. Dan dari kaca depan, refleksi samar mulai muncul. Sosok tinggi hitam berdiri di dalam kabin. Padahal tidak ada siapa-siapa. Kepalanya hampir menyentuh plafon. Matanya merah menyala. Hendra akhirnya tidak tahan. Ia berteriak keras, membaca doa sebisanya, menekan gas hingga maksimal. Truknya melaju liar. Hampir keluar jalur. Namun di tengah kepanikan itu, semua suara tiba-tiba berhenti. Mendadak, sunyi total. Lampu jalan kembali normal. Dan di depan, terlihat gerbang kecil penanda keluar wilayah. Ia benar-benar keluar. Kali ini, benar. Hendra selamat. Ia sampai di Cirebon. Mengantar muatan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang ia alami malam itu. Tapi sejak kejadian itu, ia tidak pernah sama lagi. Setiap malam, ia sering terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung tempat tidurnya. Kadang ia mencium lagi bau tanah basah itu. Kadang, ia mendengar suara pelan memanggil namanya. Dan yang paling sering, saat ia mengemudi sendirian, ia merasa kursi di sebelahnya tidak pernah benar-benar kosong. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Setelah malam panjang yang hampir merenggut kewarasannya di jalur Cadas Pangeran, Hendra benar-benar berubah. Ia masih bekerja sebagai sopir, masih setia menjalani rute Bandung ke Cirebon. Tapi ada satu aturan baru yang ia pegang teguh. Ia tidak akan pernah lagi melewati Cadas Pangeran sendirian di malam hari. Sekarang, setiap kali jadwal pengiriman mengharuskannya berangkat malam, Hendra selalu mencari teman. Kadang sesama sopir dari gudang ikut beriringan. Kadang ia sengaja menunggu di rest area kecil di pinggir jalan, menanti truk lain yang searah. Barengnya, Kang, lewat Cadas, begitu biasanya ia membuka percakapan. Sesama sopir biasanya mengerti tanpa banyak tanya. Karena di jalur itu, cerita seperti milik Hendra bukan hal asing. Mereka lalu konvau. 2, kadang 3 truk berjalan beriringan, menjaga jarak tapi tetap dalam pandangan. Lampu mereka menjadi semacam pengikat keberanian di tengah gelapnya jalur. Dengan adanya teman, Hendra memang merasa sedikit lebih tenang. Suara mesin truk lain di depan atau belakangnya membuat suasana tidak terlalu sunyi. Sesekali mereka saling memberi kode lewat klakson atau lampu jauh. Tapi jauh di dalam hati, Hendra tahu, rasa aman itu tidak pernah benar-benar utuh. Karena beberapa kali, hal-hal aneh tetap terjadi. Suatu malam, Hendra konvoi dengan 2 sopir lain, Dedi di depan, dan Asep di belakang. Saat memasuki tikungan pertama di kawasan Cadas Pangeran, semuanya masih normal. Namun tiba-tiba, lampu truk Asep di kaca spion Hendra menghilang. Padahal jalan lurus. Tidak ada cabang. Hendra langsung panik. Ia memberi kode lampu ke depan, mencoba memberitahu Dedi. Beberapa ratus meter kemudian, mereka berhenti di bahu jalan. Tapi anehnya, Asep sudah ada di sana. Parkir. Diam. Dengan wajah pucat. "Barusan, kalian berhenti di sini kan?" tanya Asep dengan suara gemetar. Hendra dan Dedi saling berpandangan. "Enggak, kita baru sampai." Asep menggeleng pelan. "Lah, saya dari tadi ngikutin kalian, tapi tiba-tiba kalian hilang, terus jalan jadi gelap banget, terus..." Ia terdiam. "Tiba-tiba saya sudah di sini." Sejak saat itu, mereka tidak banyak bicara. Langsung melanjutkan perjalanan bersama-sama. Walaupun tidak sendirian, Hendra masih sesekali melihatnya. Sosok pria tua itu kadang berdiri di tikungan, kadang di balik pembatas jalan, kadang terlihat sekilas di kaca spion. Bedanya, sekarang ia tidak pernah berhenti lagi. Apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, ia hanya fokus lurus ke depan.
ritual kecil yang selalu dilakukan oleh Hendra. Sebelum masuk jalur cadas pangeran, Hendra selalu melakukan hal yang sama. Mematikan radio, menutup rapat jendela, menggenggam setir dengan kedua tangan, dan membaca doa dalam hati tanpa henti. Ia juga selalu mengingat pesan dari sopir senior. Kalau dengar suara, jangan ditanggapi. Kalau lihat sesuatu, anggap saja bayangan. Kalau merasa ada yang ikut, biarkan. Yang penting jangan berhenti. Hendra memegang itu seperti pegangan hidup. Trauma yang tidak hilang dari pikiran Hendra. Di luar pekerjaan, kehidupan Hendra sebenarnya tetap berjalan. Ia masih pulang ke rumahnya di Bandung, masih bercanda dengan istrinya, masih berusaha terlihat seperti biasa. Tapi malam hari sering jadi musuhnya. Kadang ia terbangun tiba-tiba karena mimpi berada lagi di jalur itu. Kadang ia merasa seperti ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Dan yang paling membuatnya takut, ia pernah beberapa kali terbangun dan melihat kursi di samping tempat tidurnya. Seperti ada yang duduk, diam, mengawasi. Sekarang, bagi Hendra, ada satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Cadas pangeran di malam hari bukan tempat untuk sendirian. Karena menurutnya, yang membuat seseorang selamat bukan hanya kemampuan menyetir, tapi juga apakah ia masih punya saksi atau tidak. Dan sampai hari ini, setiap kali truk-truk melintas beriringan di jalur sunyi itu, dengan jarak yang dijaga tapi tetap saling terlihat, mungkin salah satunya adalah Hendra, yang tidak lagi melawan rasa takutnya, tapi belajar hidup berdampingan dengannya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Aneka Cerita Horor supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana. Kita absen dulu malam ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang gelap itu kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.